Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya M. Andok Dirianto dengan NIM F1D118019. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah dari reklamasi pasca tambang yang menjelaskan tentang Permen SDM nomor 7 tahun 2014 tentang kriteria keberhasilan pasca tambang. Baiklah, di sini sebelum kita mengenal kriteria pasca tambang tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui kegiatan yang dilakukan ketika melakukan kegiatan reklamasi. Seperti yang pertama ini tentang tapak bekas tambang, kemudian fasilitas pengolahan atau pada sistem pemurniannya, kemudian fasilitas penunjangnya, kemudian pengembangan sosial, budaya dan ekonominya, kemudian pemeliharaan serta pemantauan pada kegiatan reklamasi tersebut. Ya, pasca tambang. Sebelum kita untuk lanjut lagi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pasca tambang. Pasca tambang itu ialah kegiatan yang telah terencana dan telah diatur, yang berlanjut setelah berakhirnya sebuah kegiatan usaha penambangan, dimana ketika kita melakukan kegiatan penambangan tersebut, kita harus bertanggung jawab untuk memperbarui atau memperbaiki hasil dari kegiatan tambang tersebut, dimana setelah kegiatan tambang tersebut pasti memiliki dampak seperti lingkungannya yang kurang baik dan tercemar, mungkin kurangnya penghijauan, dimana pada pasca tambang ini kita akan memulihkannya, memperbaiki fungsi dari lingkungan tambang tersebut, kemudian kita akan memperbaruinya kembali dengan normal secara alamiah dan memperbaiki fungsi sosial, dimana kondisi lokalnya tersebut supaya lebih baik lagi agar kedepannya lebih bermanfaat lagi dari bekas tambang tersebut. Kemudian reklamasi ini menurut UU RI nomor 27 tahun 2007, reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan, sosial dan ekonominya. Kemudian dari kegiatan pasca tambang tadi ada juga tapak bekas tambang, di mana objek kegiatan pada tapak bekas tambang tersebut seperti yang pertama pembongkaran fasilitas tambang, kemudian reklamasi lahan bekas tambang, fasilitas tambangnya, kemudian pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, reklamasi tambang permukaan seperti pit, waste, dam. Kemudian reklamasi lahannya tersebut pada SAM atau kolam pengendapannya itu. Kemudian pengaman semua lahan bekas tambang. Dan standar keberhasilannya tersebut harus sesuai dengan rencana pada dokumen RPT dan telah direncanakan. Kemudian ada juga fasilitas pengolahan dan atau permuniannya tersebut. Objek kegiatannya itu seperti pembongkaran fasilitas, reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan tersebut, kemudian reklamasi lahan bekas kolam tiling dan upaya stabilitasnya, reklamasi lahan bekas timbunan komoditas pada tambangnya, kemudian kita melakukan pemulihan. Standar keberhasilan juga kita harus sesuai dengan dokumen pada RPT yang telah disahkan atau yang telah direncanakan, dan keberhasilannya tersebut harus dilaksanakan dan harus juga dilakukan secara baik dan juga berhasil. Kemudian selanjutnya fasilitas penunjang. Pada fasilitas penunjang ini kita banyak melakukan kegiatan reklamasi seperti reklamasi bahan bekas lafdilnya, kemudian pembongkaran sisa bangunan transmisi listrik pada pipanya, pelabuhan dan lainnya masih banyak lagi. Kemudian kita juga harus melakukan reklamasi pada lahan tambangnya,
kemudian pembongkaran peralatan tambang tersebut seperti dump truknya atau alat beratnya eskavator yang harus kita pindahkan supaya tidak mengganggu pada kegiatan reklamasinya. Kemudian penanganan sisa bahan bakar, di mana ada sisa bahan bakar ini harus kita atasi, di mana supaya tidak terjadi kebakaran atau hal yang tidak diinginkan karena sangat berpengaruh dan berefek yang tidak baik. Kemudian kita juga harus melakukan reklamasi lahan bekas sarana transportasinya seperti jalanan atau bekas-bekas kayu yang kita pakai untuk berjalan atau batu-batuan yang kita gunakan untuk tapak kaki. Sebaiknya kita lakukan reklamasi pada hal tersebut. Kemudian juga kita melakukan reklamasi lahan bekas bangunan, seperti kita harus melakukan pembongkaran, dan juga yang kita lakukan itu harus sesuai dengan standar pada RPT. Kemudian kita juga harus melakukan pemulihan tanah yang telah terkontaminasi pada air asam tambang dan masih banyak lagi. Dan kita juga harus melakukan kegiatan pemantauan. Kegiatan ini kita harus memantau seperti objek pada kualitas permukaan air lautnya, air tanah, dan juga kualitas udara serta kebisingan pada suara kegiatan reklamasi tersebut. Dan kegiatan pemantauan ini kita harus melakukannya sesuai dengan kriteria dan keberhasilan pada dokumen RPT yang telah direncanakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.